Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatia Nur Kamila dengan NIM E0304230008. Di video ini saya akan menjelaskan tentang sistem operasional dari website Kebapriski yang sudah kami buat. Nah, agar penjelasannya lebih efektif, saya akan bagi menjadi 3 agenda. Yang pertama, tentang gambaran umum pembuatan website. Yang kedua, alur transaksi dari sisi pelanggan. Dan yang ketiga, manajemen operasional dari sisi pemilik kebab. Kita masuk ke agenda yang pertama, yaitu gambaran umum pembuatan website. Jadi, dalam proses pengerjaannya, secara garis besar itu kami bagi menjadi 4 tahapan utama yang paling penting untuk membangun website ini. Sebelumnya saya akan login dulu sebagai admin. Nah, jadi dari 4 tahapan utama itu, yang pertama adalah instalasi dasar sistem. Kami menginstal WordPress yang kemudian diintegrasikan dengan plugin WooCommerce. Setelah WooCommerce diaktifkan, kita lanjut ke tahap kedua, yaitu setup katalog dan variasi produk. Jadi di sini kami memasukkan produk yang dijual oleh Kebapriski. Kami masukkan nama produk, deskripsi produk, harga, serta foto produknya. Kemudian, setelah setup produk, lanjut ke tahap ketiga, yaitu konfigurasi pengiriman atau logistik. Jadi untuk mengaturnya, itu masuk ke bagian WooCommerce di pengaturan. Di sini sudah ada alamat toko. Lanjut kita masuk ke bagian pengiriman. Di bagian pengiriman ini kami bagi menjadi beberapa zona wilayah. Ini berdasarkan kecamatan dan kode pos. Jadi harga pengirimannya akan berdasarkan sejauh mana alamat pelanggan dari toko atau Kebapriski ini. Dan yang keempat yaitu sinkronisasi ke aplikasi WooCommerce Mobile. Jadi kami menyambungkan API websitenya ke aplikasi WooCommerce Mobile supaya pemilik bisa menerima pesanan tersebut melalui handphone serta bisa memproses dan mengubah status pesanannya. Jadi kurang lebih seperti itu gambaran umum pembuatan website ini. Lanjut kita ke agenda yang kedua, yaitu alur transaksi dari sisi pelanggan. Nah, sebelum kita melakukan pemesanan, saya akan menjelaskan sedikit fitur-fitur yang ada di website ini. Jadi di halaman beranda, ini ada judul Kebapriski, yang kemudian juga ada deskripsinya, dan ada tombol call to action untuk melakukan pesanan sekarang. Di sampingnya juga ada foto, dan di bawahnya ada keunggulan dari produk atau kebab ini. Dan di bawahnya lagi yaitu menu bestseller dari Kebapriski. Lanjut di bagian menu, ada katalog produk yang lengkap beserta dengan tombol untuk memasukkan ke keranjang. Nah, di sini juga kami menambahkan tombol pesan melalui WhatsApp agar orang yang kurang paham ataupun kesulitan bisa memesan melalui WhatsApp saja. Lanjut di bagian keranjang, jika pelanggan sudah melakukan check out, maka akan ada produk-produk di sini. Namun jika belum ada, maka keterangannya akan keranjang Anda saat ini kosong. Dan di bagian akun saya, bagi yang sudah login atau registrasi, maka akan disambut dengan kalimat sapaan, yaitu selamat datang kembali username.
Di bagian pesanan, di sini kita dari pelanggan bisa melihat status pesanan yang sudah kita check out tadi. Di sini juga kita bisa melihat pesanan-pesanan yang pernah dilakukan. Kemudian juga ada unduhan, alamat, detail akun, dan opsi untuk logout. Dan di halaman selanjutnya, itu ada hubungi kami. Halaman ini berisi form untuk pelanggan ataupun pengunjung website meninggalkan pesan, kritik, atau saran kolaborasi. Setelah mengisi lengkap nama, email, subjek, dan pesan, bisa klik tombol kirim pesan. Nah, di bawahnya juga ada dilengkapi nomor telepon, alamat, dan jam operasional dari Kebab Rizky. Kita lanjut untuk mencoba check out. Nah, setelah itu kita masuk ke menu keranjang. Di sini akan tampil produk apa saja yang sudah kita masukkan ke keranjang, beserta harga. Nah, di pengantaran ini ada dua pilihan, ada kurir dan juga pengambilan, yaitu mengambil sendiri ke tempat kebabnya. Dan untuk harga dari pengiriman ini berdasarkan kode pos yang sudah dimasukkan oleh pelanggan dalam login ataupun registrasi sebelumnya. Di sini saya memilih untuk melakukan pengambilan di kebabnya sehingga tidak ada tambahan biaya untuk pengiriman. Kita lanjut ke checkout. Nah, setelah di checkout akan muncul informasi kontak pengiriman. Karena saya memilih pengambilan, maka akan ada lokasi pengambilan, yaitu alamat dari Kebab Rizky-nya. Di sampingnya juga ada ringkasan pesanan dan total harga. Nah, untuk opsi pembayaran itu bisa dua, yaitu transfer bank langsung dan bayar di tempat. Nah, bagi yang memilih transfer bank langsung, nanti akan ada tombol untuk mengupload bukti pembayarannya, sehingga dari pemilik bisa melanjutkan untuk memproses pesanannya. Kalau bayar di tempat, bisa dipilih ini, kemudian lakukan pemesanan. Nah, setelah selesai, nanti akan ada rincian dari nomor pesanan, email, metode pembayaran, tanggal, dan total harganya. Untuk melihat status pesanan tadi, kita bisa lihat di akun saya di bagian pesanan. Nah, di sini masih sedang diproses. Nah, itu tadi adalah alur transaksi dari sisi pelanggan. Kita lanjut ke agenda yang ketiga, yaitu manajemen operasional dari pemilik kebabnya. Setelah pelanggan tadi sudah melakukan pemesanan, maka akan muncul di aplikasi WooCommerce dari sisi pemilik kebab. Nah, di sini terlihat ada pemesanan sebesar 32.000 yang masih sedang diproses. Karena pelanggan memilih untuk mengambil langsung di Kebab Rizky dan juga melakukan pembayaran secara cash, maka statusnya dibiarkan saja sedang diproses, dan nanti ketika pelanggan sudah datang membayar dan menerima pesanannya, maka bisa diubah statusnya menjadi selesai dan terapkan. Nah, agar tidak menumpuk, maka pesanan yang selesai bisa dipindahkan ke tempat sampah. Jadi itu tadi adalah penjelasan tentang sistem operasional dari website Kebab Rizky. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dalam pembuatan dan juga salah kata dalam penyampaian tadi. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.